Baik, selamat sore, Miss Anis dan teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya akan membahas soal evolusi dari kartu coblos pada saat ini. Nah, jadi yang pertama kali itu, kartu coblos itu kan masih tradisional ya, yang kayak misalnya kita itu ada kartu suara yang disiapin dengan berbagai macam warna sesuai dengan ininya, mana yang legislatif, yudikatif, terus habis itu sampai dengan yang eksekutif. Nah, setelah itu dari situ kita akan disiapkan bilik tuh. Nah, yang di bilik ini nanti akan disediakan tuh yang paku, sama dia tuh udah diikat gitu dengan tali di situ. Sama nanti kita buka banyak banget kartu, udah gitu kita coblos-coblosin kan tuh pakein paku di situ. Nah, itu yang pertama banget waktu yang tradisional. Nah, cuma di sini dia semakin berkembang lagi karena pada awalnya itu mereka takutnya karena dicoblos pakai paku itu nggak bisa uh, ada kesalahan gitu ya, kayak misalnya salah coblos gitu, kayaknya agak susah. Dan pada akhirnya mereka di sini mengembangkan lagi tuh, jadi yang kayak metodenya itu dia pada centang atau enggak lingkarin yang di nomornya itu, atau enggak kayak langsung coblos di yang angkanya. Nah, di sini juga bisa jadi memang kesalahan tanda dan manipulasi itu bisa aja sih masih terjadi. Dan setelah itu di sini meningkat lagi ke yang mesin pemungutan suara elektronik. Jadi di sini mesin itu akan ada beberapa tombol. Jadi, nah di sampingnya itu ada nama kandidat atau partai pilihannya mereka. Nah, memang mesin pemungutan suara elektronik ini memang mengurangi kertas suara dan juga beban hitung manual pada panitia yang di TPU-nya, dan juga untuk kitanya juga harus ke sana. Cuma di sini masalahnya itu terletak pada keamanan data dan juga keretasan itu bisa aja terjadi. Karena kita nggak tahu dong, berarti ini sebenarnya aman nggak sih gitu. Dan terus setelah itu ada perkembangan lagi yang mana di sini jadi ada antarmuka voting yang berbasis layar sentuh. Jadi di sini perangkat elektroniknya ini kali ini buat voting itu lebih canggih lagi. Jadi di sini ada beberapa negara dia mencoba untuk menguji sistem voting online bagi yang pemilihnya ini dia tuh sedang berada di luar negeri gitu loh. Dia tuh sedang berada di jarak jauh. Hanya cukup dengan sidik jari dan juga pengenalan dari fitur wajah. Cuma di sini yang menjadi masalahnya itu lagi adalah ya lagi-lagi pada bisa aja ada peretasan dan juga keamanan data. Dan selain itu kita juga bisa ada tuh manipulasi yang dari yang dalam, karena kan berupanya elektronik ya. Sebenarnya berbagai manipulasi itu bisa aja memungkinkan terjadi. Tapi di sini kita harus melihat lagi bagaimana dengan yang perkembangan teknologi ini menghadapi tantangan-tantangannya tersebut. Nah, terus setelah itu dia berkembang lagi nih jadi ke blockchain. Nah, di sini jadi blockchain itu adalah teknologi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pemilu. Sehingga di sini jadi kita tuh bisa menciptakan sistem yang nggak mungkin gitu buat dimanipulasi gitu. Cuma memang di sini blockchain itu dia masih dalam tahap perkembangan ya. Karena memang di sini dia tuh benar-benar kalau bisa bahkan catatan suara itu bisa dienkripsi, dan setelah itu bisa ada desentralisasi data. Pokoknya di sini masih dalam tahap uji coba dan masih harus lebih dikembangkan lagi. Dan untuk di masa depan sendiri, apakah akan ada kemajuan dari sisi voting untuk voting suara lagi? Mungkin akan ada lagi ya. Untuk sejauh ini kalau di Indonesia sendiri kita itu sudah mulai menerapkan dari yang tradisional dulu kan. Dan waktu itu saya masih mengalaminya yang baru kemarin banget tuh, dengan ada cap di ibu jari. Terus setelah itu masukin kartu suara satu-satu, coblos pakai paku. Terus setelah itu mereka kan bilang juga kalau setelah dari hasil yang kartu suara kita itu kan dimasukin lagi tuh katanya ke komputer yang jadi digital. Cuma memang di sini masalahnya itu kalau untuk di Indonesia sendiri kemarin kita banyak banget tuh
bahwa bisa aja ada manipulasi lagi, karena ketika datanya dimasukkan itu banyak banget yang nggak bisa kita secara langsung bandingkan lah. Oh, ini tuh secara nyatanya itu fisiknya itu begini loh, ada 50 suara untuk pilih untuk pasangan A gitu, tapi yang masuk ke komputer itu bisa jadi malah lebih gitu, atau mungkin dikurangin jadi 30 suara doang buat pasangan A, atau mungkin bisa jadi tiba-tiba meningkat 80 suara buat pasangan A. Dan memang di sini jadi salah satu tantangan buat para generasi muda untuk yang kedepannya. Kira-kira kalau mau secara manual atau secara elektronik, kita tuh harus bagaimana gitu. Karena di sini pentingnya untuk kartu suara itu sendiri, apalagi terutama di Indonesia. Indonesia itu adalah negara demokrasi. Dan di sini kita harus mengutamakan asas lu berjurdil. Sehingga nantinya pemilihan untuk presiden, wakil presiden, dan juga untuk yang berbagai macam posisi lainnya bisa dilakukan dengan sebenar-benarnya dan sebersih-bersihnya. Oke, kalau begitu sekian dari kelompok 5. Bila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung saja ditanyakan kepada kami. Terima kasih.